Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Irfan, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. NIM saya yaitu 413231200014. Di sini saya akan melakukan review terhadap jurnal korosi, yaitu dengan judul jurnal yaitu Corrosion of Steel Material in for Environmental Condition, atau bisa disebut juga korosi yang terjadi pada material baja dalam di 4 kondisi lingkungan. Seperti itu. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana material baja itu bisa mengalami korosi dalam khususnya itu di sini pada 4 kondisi lingkungan. Mungkin kita lanjut. Mungkin pertama-tama kita mulai dulu dari pendahuluan atau latar belakang. Apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan? Jadi khususnya kan korosi itu terjadi dikarenakan karakteristik regional lingkungan, khususnya kondisi atmosfer, yang dimana kondisi atmosfer itu berbeda-beda setiap tempat. Jika di sini polusi atmosfer yang terkait dengan perkembangan industri yang pesat membuat kondisi material logam semakin keras sehingga menghasilkan hukum korosi yang semakin kompleks pada material dan komponen logam di lingkungan atmosfer, yang dimana jika di sini dijelaskan bahwa khususnya pada kondisi-kondisi yang dimana khususnya daerah pesisir, daerah yang terdapat banyak bisa dibilang sebagai kawasan industri, yaitu memang dia itu memiliki kondisi yang dimana bisa mengakibatkan salah satu faktor terjadinya korosi seperti itu. Metode umum yang untuk menilai korosi atmosfer khususnya pada kondisi ambien temperatur meliputi perhitungan teoritis berdasarkan standarisasi outdoor dan uji paparan lapangan. Pada metode perhitungan teoritis di sini itu mengadopsi suhu, kelembaban, SO2 atau sulfur, dan pengendapan ion klorida, yang memang perhitungan yang ada di sini memang 4 faktor di sini: suhu, kelembaban, sulfur, dan pengendapan ion klorida memang menjadi 4 faktor terjadinya korosi. Nah, kalau pada penelitian ini standar yang dipakai untuk melakukan penelitian ini yaitu standar ISO 9223 dan GB 19292, yang memang itu menjelaskan memang standarisasi untuk pengujian korosi, di mana kondisi korosi terhadap kondisi lingkungan. Nah, penghitungan ini dapat menganalisis intensitas korosi atmosfer sekitar pada tingkat makro. Uji paparan di luar ruangan atau lapangan dapat benar-benar mencerminkan perilaku korosi material logam dan memberikan data yang dapat diandalkan untuk desain dan perlindungan material. Jadi dengan diadakannya atau distandarisasinya pada kondisi kita bisa mengecek kondisi standarisasi atmosfer atau lingkungan terhadap suatu korosi, dan nanti kita bisa mendesain baik kondisi logam ataupun khususnya kondisi logam yang memang ingin ditempatkan pada lingkungan tersebut. Namun pengujian ini tentunya pasti seperti saya sudah jelaskan sebelumnya dipengaruhi oleh wilayah, lingkungan, kondisi sosial pada lingkungan tersebut, dan juga beberapa faktor yang memiliki efek sinergis yang jelas terhadap hasil korosi dari satu faktor. Seperti itu latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, jadi 4 kondisi apa aja sih yang memang tadi sesuai dengan judulnya, 4 kondisi lingkungan. Pertama, kondisi korosi atmosfer terhadap material steel, itu sudah pasti. Yang di sini penelitian kondisi pertama itu didasarkan pada kondisi temperatur, kelembaban, sulfur, dan juga CI atau klorida,
yang memang kondisi data ini memang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, pada penelitian ini sudah dikumpulkan pada tahun 2021. Oh ya, untuk kondisi lingkungan saat ini dilakukan penelitian di Cina, kalau lebih tepatnya pada penelitian ini. Untuk nomor 1 ini dia standarisasinya menggunakan standar GB /T 19292 pada revisi tahun 2018. Lalu selanjutnya ada korosi atmosfer pada material baja dalam kondisi garam di jalan raya. Nah, di sini menjelaskan tentang bahwa kondisi korosi material baja memang ketika dia itu terdapat ada garamnya, yang memang kondisi yang ada garamnya ini mungkin memang bisa kita lihat pada dua kondisi, khususnya pada daerah pesisir, lalu khususnya pada kondisi musim dingin, seperti itu. Lalu selanjutnya di nomor 3, korosi statis atmosfer terhadap material baja atau steel. Nah, korosi statis di sini yang dilakukan itu atau yang diuji itu yang khususnya kondisi korosi di sini itu terpengaruh oleh adanya iklim subtropis, yang dimana kalau sebelumnya nomor 2 itu iklim yang memang dari musim dingin, nomor 3 ini berdasarkan iklim subtropisnya. Lalu selanjutnya di nomor 4, pengujian korosi dinamis pada material baja untuk mobil, atau misalkan bukan untuk mobil sini, lebih ke kondisi dinamis, karena memang kan sebelumnya kan kondisi statis yang dari 1 sampai 3. Nah, di kondisi keempat ini kondisi dinamiknya pada korosi yang dilakukan khususnya bukan hanya mobil aja, tapi pada kendaraan, seperti itu. Untuk nomor 4 ini pengujian dilakukan pada beberapa kendaraan, khususnya untuk laju korosi dianalisis dengan penurunan berat pada suatu kendaraan atau suatu komponen yang dijadikan sebagai parameter utama, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pertama dari kategori korosi atmosfer pada material baja. Nah, jadi kalau di standarisasi pada ISO 19292 itu memang, atau di GB maaf tadi ISO 9223 ya sebelumnya itu, dan standar GB memang dijelaskan bahwa berdasar kondisi environmental atau kondisi lingkungan itu kan berbeda-beda. Nah, di sini pada penelitian ini digunakan kondisinya berdasarkan latitude, dan latitude yang dipakai di sini adalah north latitude yang sebelah kanan, north latitude yang ada di sebelah kanan, dan south latitude yang di sebelah kiri. Maksudnya latitude di sini adalah kondisi titik di mana dari titik nolnya itu dari titik garis khatulistiwa. Jadi kalau semakin ke atas atau north ya semakin tinggi angkanya ini. Makanya kalau kita lihat di sini latitude yang ada pada di sini itu sudah berdasarkan kondisi pada khususnya di negara China, seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan yang ada di sini laju korosi atmosfer pada khususnya kalau kita lihat ada non coastal dan coastal. Kalau non coastal itu kondisi corrosion itu pada titik atau pada daerah yang bukan pesisir. Daerah bukan pesisir, dan coastal itu di daerah pesisir. Nah, kalau kita lihat di sini khususnya pada south latitude memang dia cenderung atmosfernya itu dia cenderung menaik lah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini laju atmosferik dari stasiun pantai atau bisa dibilang coastal, daerah coastal atau daerah pesisir berkisar antara 12,26 hingga 30,78 mikrometer, atau bisa per A ini bisa kalau per A ini itu per annel atau bisa dibilang per tahun. Jadi ketika dia laju korosinya itu bisa dibilang ini itu terkikisnya suatu material atau suatu besi itu dia itu maksimal khususnya pada di daerah pesisir itu di angka 30, maksimal itu 30,78
mikrometer per tahunnya, seperti itu. Dengan rata-rata 19,69 mikrometer per tahun, sedangkan laju korosi atmosferik dari stasiun non pantai atau bisa dibilang daerah yang bukan pesisir berkisar antara 5,88 sampai dengan 29,36 mikrometer per anel atau per tahun dengan rata-rata 15,15. Nah, kalau kita lihat di sini khususnya pada latitude yang pada kondisi yang pada di area China itu pada north latitude. Yang kalau kita lihat di sini memang dengan garis lintang yang bergerak dari utara, perbedaan laju korosi setiap stasiun itu lebih besar atau setiap titik itu lebih besar. Nilai maksimum korosi pada stasiun pada area kostal atau daerah pesisir muncul di daerah lintang rendah. Makanya jika kita lihat di sini dengan dia itu kita lihat di sini ya, dia itu pada daerah latitude rendah itu cenderungnya dia memiliki latitude rendah di sini. Oh maaf, kalau kita di sini bicara tentang north latitude ya, dia dengan latitude rendah dia kita lihat di sini dia cenderungnya itu maksimum korosinya pada daerah pantai kalau kita lihat di sini ya, nilai maksimumnya. Sedangkan kalau berdasarkan tren di daerah dengan latitude tinggi, kita lihat di sini itu nilai korosinya itu cenderung tinggi dia. Pada misalkan kita lihat di sini mungkin salah satu yang paling tertinggi di sini yaitu latitude di nomor 45 ataupun sekitar 42 atau 41 seperti itu. Nah, salah satu yang mempengaruhi dari kondisi seperti ini yaitu atmosfer atau kondisi atmosfer dengan relatif humidity atau kelembaban dari lingkungan tersebut yang memang dia itu kondisinya ketika lebih dari 50% yang paling itu akan mengakibatkan kondisi korosif pada baja. Ketika ada partikel higroskopis di udara, nilai kritis korosi cepat akan berkurang hingga di bawah 60%. Dalam atmosfer laut yang lembab, garam laut akan menyerap dan mengionisasi ion klorida pada permukaan baja yang akan mengakibatkan meningkatnya konduktivitas liquid film. Liquid film di sini yaitu seperti kalau kita lihat tuh pada besi-besi kan itu kan kadang masih ada bekas-bekasan cairan-cairan yang masih nempel yang nggak bisa dibersihin. Nah, itu biasanya disebutnya liquid film yang akan merusak khususnya permukaan baja yang memang semakin banyaknya liquid film itu kondisi korosif akan semakin tinggi khususnya pada permukaan steel atau baja. Nah, ketika ada komponen atmosfer industri di atmosfer sekitar, SO2 atau sulfur akan terabsorpsi ke permukaan baja di sini. Lalu akan kondisi sulfur di sini akan dikombinasikan atau menyatu dengan adanya kondisi liquid film pada besi tersebut dan akan membentuk mikrosirkulasi korosi pada pitting area. Pitting area di sini maksudnya itu kayak kondisi yang sudah bolong-bolong lah pada besinya seperti itu. Itu untuk ini untuk pengujian di sini pada tahun 2021 di 244 kota. Seperti itu. Ini untuk korosi atmosfer pada material baja khususnya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, selanjutnya korosi atmosfer pada material baja dalam kondisi garam jalan raya. Nah, mungkin sini ada grafiknya. Sini ada roadside corrosion dan atmospheric corrosion. Mungkin sini saya akan jelaskan sedikit. Intensitas korosi atmosfer yang dimodifikasi pada 13,1 sampai dengan 135,7 mikrometer per annum atau tahun. Yang meningkat 185% dibandingkan dengan laju korosi atmosfer rata-rata.
Memang kalau kita lihat di sini perbedaannya cukup timpang kalau kita lihat ya di sini ya. Ya dimana ketika ada road salt pollution ini terdapat kondisi di sini, permukaan jalan yang kaya akan garam atau kondisi ya garam pada jalan itu akan mengakibatkan itu suatu kondisi yang dimana akan menghasilkan sebuah senyawa yang bernama beta ferrihydride. Itu kalau kita lihat di sini, sebelumnya ini BFE, oksigen hidrogen yang dihasilkan oleh koresi baju material muncul bertindak sebagai pembawa ion klorida. Kalau untuk reaksi katodiknya sendiri sebagai berikut. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kondisi seperti ini itu disebabkan kondisi garam itu disebabkan oleh dua hal. Memang dia dikarenakan dari kondisi pesisir yang memang dia memang kondisi pesisir memang sudah pasti ada garamnya ya, karena memang kan dari laut ya dia ya. Lalu juga kalau misalkan kita lihat di sini, salah satu yang jadi concern di sini itu ya adalah kondisi pada musim dingin. Nah, yang dimana kalau kita lihat di sini, makanya kalau ketika di musim dingin itu jalan-jalan ketika sudah tertumpuk es pasti akan dirutinkan untuk dilakukan pembersihan. Selain karena memang itu sebagai jalan ya, itu juga sebagai pencegah terjadinya korosi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam praktiknya sebenarnya dalam jalan raya itu kan seperti saya bilang, memang dia itu akan pasti dibersihkan dikarenakan kondisi musim dingin yang memang khususnya garam itu akan terkonsentrasi. Biasanya itu dia ketika itu di jalan itu sampai dengan 6 bulan jika berdasarkan penelitian yang ada di sini. Nah, makanya dalam setiap 6 bulan itu kalau kondisi musim dingin itu es akan dicairkan secara rutin. Nah, dalam proses ini klorida dan sulfur itu akan bekerja secara sinergis terhadap produk korosi. Manifestasi spesifik pada tahap awal korosi yaitu adalah sulfur yang memegang peran utama. Penumpahan berkurang. Penumpahan dari ini dari atau bahasanya apa, esnya itu jadi berkurang. Lalu selanjutnya kondisinya akan pada air itu akan berwarna merah atau kuning. Nah, di sini fase kristal dari beta ferrihydride tadi akan meningkat sehingga porositas yang disebabkan oleh klorida atau ion klorida akan signifikan melemah. Setelah itu sulfur akan larut ke dalam liquid film. Nah, lalu selanjutnya itu nomor 1, nomor 2, efek tambahan dari klorida tersebut akan tercermin dari klorida dengan diameter kecil yang akan menembus lapisan produk korosi melalui difusi dan absorpsi yang dimana akan membuat pelubangan pada karat. Kurang lebih sama seperti yang kondisi tadi itu terkait dengan sulfur. Kalau ini berdasarkan klorida sih dia. Oke. Mungkin itu untuk nomor 2. Nah, selanjutnya di sini ada korosi statis atmosfer terhadap material baja. Yang dimana kalau kita lihat di sini berdasarkan kondisi subtropis dengan garis lintang dari 19N dengan laju korosi sampai dengan 386 mikrometer atau bisa dibilang sebagai corrosion rate-nya, corrosion rate yang mencapai dengan 396, diikuti dengan kondisi hujan asam pada titik 29,35. 29,35 kita lihat di sini itu sampai dengan laju korosinya di 88 mikrometer. Lalu pada laju korosi dan juga corrosion rate atau laju korosi sampai dengan dari 2 sampai 6 mikrometer itu ada daerah dengan laju korosi masing-masing itu di angka
40 sampai 40,09. Seperti itu juga kita lihat di sini ya. Lalu pada itu di kondisinya kering dia. Jadi kalau kondisi kering memang khusus pada kondisi subtropis, iklim subtropis memang dia cenderung atau bisa dibilang corrosion rate-nya itu kecil dia. Seperti itu. Lalu pada titik 29,4 di dataran tinggi. Lalu pada titik 52,58 itu pada daerah beriklim sedang. Lalu selanjutnya dengan corrosion rate pada daerah lainnya itu di range dari 10 sampai dengan 79 mikrometer. Nah, yang jadi concern di sini sebenarnya berdasarkan penelitian di sini dari perspektif korosi di liquid film, lapisan liquid film yang terbentuk pada permukaan material baja dapat melarutkan sekitar 5 kali media kimia karena adanya peningkatan kelembaban. Oleh karena itu, kelembaban dan media kimia menunjukkan efek korosi kimia yang terkoordinasi. Efek korosi lebih tinggi daripada daerah lain. Dalam lingkungan statis, polutan kimia atmosfer disimpan dalam jumlah besar dalam liquid film di permukaan material. Jadi bisa disimpulkan bahwa di titik 19N ini, yang dimana dia dengan corrosion rate-nya itu bisa sampai 386, itu karena memang dia itu mungkin bisa dibilang sebagai tempat adanya bahan kimia lah. Mungkin kita seperti itulah di titik 19N ini. Karena memang kalau misalkan di penelitian ini dijelaskan bahwa lapisan liquid film terbentuk pada permukaan material baja yang dapat melakukan sekitar 5 kali media kimia yang terlalut dikarenakan ada kondisi media kimia yang 5 kali lebih tinggi lah, seperti itu. Oke, mungkin ini untuk kondisi nomor 3. Lalu selanjutnya di kondisi dinamis pada material baja untuk vehicle atau kendaraan. Nah, kalau di sini itu pengujian dilakukan pada beberapa kendaraan untuk laju korosi, dianalisis dengan penurunan berat badan sebagai parameter utama atau berat dari suatu komponen sebagai parameter utama. Dari rata-rata setiap kota itu atau dari setiap titik yang ada di sini itu di angka 4,5 sampai dengan 85,6 mikrometer dan 119 mikrometer untuk sampel ekstrim itu di titik 119. Mungkin di titik 85,6 ya mungkin ya. Oke, mungkin kalau berdasarkan yang dijelaskan di sini, pada daerah 41,44 NN dan 39,1 kondisi lingkungannya meliputi garam dan polutan kimia dan garam jalan dan polutan kimia pada titik 41,44 dan juga 39,01. Kondisi ini mungkin yang 03 ya Pak. Nah 39,03, nah itu meliputi garam jalan dan polutan kimia. Nah kalau di sini juga dalam proses korosi klorida cenderung menghasilkan zat yang mudah menguap dan keluar dari lapisan karat. Konsentrasinya menurun di bawah pengaruh panas dan kelembaban atau aliran angin. Sulfur dapat terakumulasi dalam produk korosi yang dalam waktu yang lama karena karakteristik produk korosi. Nah, kalau kita lihat di sini pada titik 36,04 dan 30,45 itu dia itu ada di kondisi laut atau di daerah pesisir. Dan di mana di sini suhu dan kelembaban semakin meningkat, polutan industri sedikit menurun memang, tapi pembentukan fase yang tidak stabil dipercepat dengan produk dan berbeda karena aliran lokal yang muncul di permukaan sampel yang merupakan hasil efek korosi, sinergi, kelembaban, dan juga klorida. Struktur longgar pada lapisan karat yang terbentuk pada atmosfer industri adalah hasil kerusakan struktural yang disebabkan oleh reaksi antar polutan kimia dan lapisan karat. Lalu pada titik 23,13 kita lihat di sini salah satu yang mungkin paling kecil ya,
itu memang dengan suhu dan kelembaban yang tinggi, dan juga tapi di sini polusinya rendah dan pengaruh media kimiawi pada daerah ini itu lebih lemah daripada daerah yang lain. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Kita masuk ke kesimpulan kali ini. Nah, jadi kesimpulannya dari 4 kondisi tadi, kekuatan korosi atmosfer, khususnya pada kondisi pertama, kekuatan korosi atmosfer di angka 5,88 sampai dengan 30,78 mikrometer. Stabilitas yang baik di dekat garis lintang di titik 34 N di daerah non-pesisir muncul. Laju korosi di setiap lokasi menjadi lebih berbeda saat garis lintang bergerak ke utara atau ke selatan. Lalu nilai korosi maksimum pada daerah pesisir muncul di daerah lintang rendah justru, yang mungkin disebabkan oleh pengaruh partikel garam laut. Nilai tertinggi dari titik non-coastal atau non-pesisir muncul di daerah lintang tinggi yang disebabkan oleh korosi sinergis garam laut dan polutan udara. Nah, itu untuk kesimpulan pertama. Lalu kondisi kedua itu di 56 kota di sekitar di kisah dari titik 28 sampai 50 N, ion klorida meningkat di permukaan jalan yang memang kaya akan garamnya, dan kondisi atmosferik material baja itu di angka 13,1 sampai 135,7 mikrometer dibandingkan dengan laju korosi atmosferik. Peningkatan rata-rata itu bahkan hingga sampai 185% selama durasi tersebut. Badan utama korosi adalah klorida, dan badan utama korosi di waktu lain akan digantikan oleh SO2 atau sulfur. Lalu pada kondisi ketiga, laju korosi statis atau corrosion rate statis atmosferik menunjukkan distribusi 3 langkah. Maksimum itu di angka 386 mikrometer dan minimum itu bahkan sampai di angka 2-6 mikrometer. Konsentrasi media korosi dalam film cair atau liquid film terakumulasi, membuat laju korosi jauh lebih tinggi daripada intensitas korosi atmosferik, dan laju korosi maksimum berada pada kondisi di daerah selatan atau latitude selatan. Untuk korosi dinamis, nilai rata-rata setiap kota di angka 4,5 sampai dengan 85,6 mikrometer dan 119 mikrometer untuk yang sampai ekstrim. Laju korosi maksimum berada di bawah kondisi kerja pada daerah pesisir di lintang tinggi. Di bawah kondisi kerja pantai, lintang rendah, permukaan beberapa sampel menunjukkan fenomena karat aliran lokal yang merupakan hasil dari karakteristik korosi di ion klorida. Namun, laju korosi rendah justru karena terjadi konsentrasi media kimia yang lebih rendah daripada daerah yang lain. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Mungkin jika memang ada beberapa kata-kata saya yang salah, mungkin bisa minta tolong dikoreksi ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.